warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4. Saya Nayla Erika. Akan menjelaskan mengenai gejala sosial. Kelompoknya adalah gejala sosial ekonomi. Gejala sosial ekonomi adalah gejala sosial yang berkaitan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan ekonominya. Pengertian dari gejala sosial sendiri adalah tanda dari ketidakseimbangan dalam masyarakat yang memengaruhi individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Contoh dari gejala sosial ekonomi. 1. Ada kemiskinan. Banyaknya orang yang hidup di garis bawah kemiskinan atau tidak memiliki akses yang memadai kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Kedua, ada tingkat pengangguran. Jumlah orang yang tidak bekerja atau tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. 4. Ketidaksetaraan akses pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Kelima, ada tingkat kriminalitas. Tingkat kejahatan dan ketidakamanan dalam masyarakat yang seringkali terkait erat dengan masalah ekonomi. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya, sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia, yang termasuk 40% terbawah, hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan.